perempuan ya. Lupa saya berarti. Silakan dibuka kameranya dulu Mbak ya. Wait ya. Selamat malam. Oh ya. Ya, selamat malam. Mbaknya dari Kristen. Ya, puji Tuhan. Abang gak jadi. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, Mbak? Kita kan diskusi lintas iman di sini. Jadi di sini aku hadir di live Abang Ucup ini, ya Abang Ucup pasti. Bukan berniat untuk berdebat. Halo? Bukan berniat untuk bukan mencoba untuk membuat Bang Ucup sepaham dengan saya, tapi aku mau menyampaikan apa yang aku tahu gitu. Terkait dengan tema ini, juru selamat yang tidak selamat. Sebenarnya aku mau naik dari berapa hari yang lalu, cuman terlalu malam, jadi aku tidak dinaikkan. Ada kemarin yang dibahas itu di ayat apa tuh kemarin ini yang di Abang bahas tuh? Yang mana? Iya, ayat piring terbang. Ayat piring terbang. Ayat berapa coba Mbak? Saya lupa. Yang mana? Soalnya kebanyakan ayat yang saya bawa. Ya, aku juga nggak, karena aku menyadari aku nggak punya kapasitas untuk menghafal semua ayat yang dibaca kemarin sama Abang. Tentang masalah apa sih? Ini juru selamat yang tidak selamat, karena aku lupa karena udah berapa hari yang lalu aku naik ada di kepalaku dan aku mau bahas itu, tapi karena udah kemalaman dan aku coba naik dan aku udah lupa apa yang mau. Intinya kemarin Abang, ada yang Abang bilang kemarin tentang pantaskah Tuhan itu dibunuh apa bahasanya gimana? Gini, itu pertanyaannya kayak gini. Pantaskah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya membunuh Tuhan? Ya, jadi menurut yang aku tahu, jadi jangan dipotong ya. Jadi aku menyampaikan ini bukan untuk Abang setuju, karena apapun yang aku katakan, apapun yang akan orang lain katakan yang lebih paham daripada aku, karena Abang akan bilang membingungkan, aku tahu Abang akan bilang muter-muter dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi yang aku tahu sesuai dengan firman Tuhan bahwa di perjanjian lama segala sesuatu tentang itu sudah dibuatkan. Oke, saya dengar dulu. Coba gimana? Segala sesuatu tentang Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi, halo? Seperti contoh ayatnya? Abraham, dengar dulu. Abraham waktu dia mau mengorbankan anaknya tidak jadi karena ada Tuhan bicara sama dia, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku akan menyediakan korban untuk dia sendiri gitu. Lalu? Begitu. Nah, oleh sebab itulah dinubuatkan. Aku lupa ya di ayat mana. Kemarin aku ada dapat ayatnya. Di mana tuh sayang? Iya. Jadi coba carikan dulu ayatnya biar puas. Di mana? Nubuatan Yesus di perjanjian lama. Ayo. Saya mau dengar gitu. Baru dengar saya. Soalnya kosakata Yesus aja di perjanjian lama itu nggak ada satupun saya temui. Tapi ciri-cirinya merujuk kepada Yesus. Baik. Yang mana tuh? Coba kita bahas. Silakan. Yesaya. Dalam Yesaya 9. 9, 5 dan 6 kayak gitu. Iya, aku baca ya. Di Yesaya 9 ayatnya ini 6 ini ya. 6. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja damai. Baik. Menurut Anda itu buat Yesus? Iya. Coba Anda baca lagi. Sebab telah lahir, telah itu
akan datang atau sudah terjadi? Aneh juga Mbak ini. Nah itu yang saya bilang, apapun yang akan saya katakan, aku tahu. Loh, kan saya kan mengkritik teksnya toh Mbak. Saya akan bilang aneh, akan bilang Gini, sebab seorang anak telah lahir. Artinya kan udah terjadi di saat itu juga. Bukan kayak gini bahasanya, sebab seorang anak akan lahir. Nah, kalau akan lahir bisa. Tapi kalau telah lahir berarti terjadi di zamannya saya juga. Itu adalah nubuatan, Bang Ucup. Oh, nggak bisa disebut nubuatan kalau udah terjadi. Telah itu udah terjadi dia. Enggak. Sebab seorang anak telah lahir. Jadi keyakinan kami Bang Ucup, makanya apapun yang akan saya katakan di live ini akan selalu dibantah. Oke, Mbak, Ya, kenapa saya membantah itu? Karena sudah mempelajari dari orang Yahudi. Ya, apa kata Yahudi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu siapa yang dimaksud? Itu adalah Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Hizkia adalah Allah menyertai kita. Itu maksudnya. Bukan untuk Yesus. Raja Hizkia di zaman itu telah lahir dia. Nih. Abang Ucup, di mana dalilnya Hizkia? Bentar. Untuk Yesus nggak nyambung sama sekali itu Mbak. Apalagi Hizkia Bang Ucup. Kalau Hizkia betul terjadi di zaman itu. Nih ya. Nih. Kritiknya ya. Nih. Bukti ya dari Alkitab bahwa bahwa Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk Yesus ya. Nah, ini bahasa aslinya ya. Dari Leningrad Codex. Ya, Kielet Yulat itu adalah telah lahir. Seperti kata bahasa Arab walam yalid walam yulad. Kan gitu, lam yalid walam yulad. Terjemahannya kayak gimana nih ya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat ke bawahnya, apa yang dikatakan oleh Yahudi ini? Kristen mengklaim dan mengaku itu, tetapi mana buktinya kata Yahudi? Sebab Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus. Artinya apa? Waktu dia diucapkan Yesaya telah lahir, anak itu telah lahir di zaman Yesaya. Nah, jadi dalam ayat ini siapa yang dimaksud? Sebab telah lahir seorang anak yulat untuk kita. Siapa? Nih, coba kalau kita lihat ya kosakata yang lain nih ya. Jadi Mbak ya, menurut Yahudi ya, sesuai dengan kitab teks aslinya mereka mengatakan bahwa nama dari raja tersebut adalah Raja Hizkia. Nih, saya putarkan sampai ke bawah ya. Nih, tuh ya. Salah Bang Ucup. Dalam perjanjian lama. Nah, jadi nih. Jadi nama Hizkia artinya Allah yang perkasa, bukan untuk Yesus. Untuk Yesus Bang. Anda ngotot, Mbak, Anda ngotot, tapi kitab orang lebih paham bahasa teksnya, Anda ambil kitab Yahudi, lalu Anda terjemahkan sendiri yang Anda tidak paham teks aslinya kayak gimana gitu. Sedangkan kata Yahudi, mereka mengkaji dari teksnya, dari ayat yang lainnya, bahwa apa yang dimaksud Hizkia yaitu Allah yang perkasa telah lahir di zaman Yesaya tersebut gitu. Ya, emang Hizkia Allah? Di mana dia disebutkan Allah di situ? Mbak, Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Bahasa Yahudi gimana sih? Ya, Allah. Hizkia Allah yang perkasa, itu artinya kekuatan Allah. Hizkiyahu. Yesus itu dinubuatkan sebagai Raja Damai dia. Oh, Raja Damai. Kalaunya dia Raja Damai. Apa yang kekal Allah yang Baik. perkasa. Kalau dinubuatkan dia itu Raja Damai, lalu gimana dengan Matius 10 nomor 34? Coba baca. Matius 10. Apa kata Yesus di situ? Bacain, nyaring-nyaring kalau Yesus bawa damai.
bagaimana membawa pemimpin. Saya nggak bisa mengikuti ayat ini begitu aja, Bang Ucup. Nah, kan kata Anda Yesus bawa damai. Faktanya Yesus bantah dia bukan bawa damai ya. Nih, Enggak dong, Abang Ucup Nih. lari kemana-mana. jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Udah salah mbaknya berarti. Ya, membawa damai di atas bumi. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Jadi, yang namanya Raja Damai itu bukan Yesus. Karena Yesus, dia mengaku bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Jelas itu gitu. Artinya Yesaya 9 nomor 6 itu, Mbak. Iman saya, karena yang saya bahas di sini adalah sesuai dengan tema yang ini, juru selamat yang tidak selamat, Bang Ucup. Iya, yang saya bahas tadi Yesaya 9 nomor 6 tadi, yang Anda sampaikan kepada saya, kan terbantah semua gitu. Itu untuk Yesus, nggak bisa dijadikan dasar bahwa apa? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 Bang, itu tahu nggak ditujukan apa untuk Yesus. yang Abang baca tadi di Matius 10, kata pedang di situ bukan berarti itu kekerasan fisik, tetapi lebih kepada perpecahan dan apa nih? Ya, tetap aja mau diartikan apapun, pedangnya Yesus ngakunya nggak bawa damai, Mbak. Gimana sih? Jangan Mau dia bawa pisau kayak, mau bawa kapak kayak, tetap aja dia nggak bawa damai. Tapi Hmm. jangan kita mengartikan firman Tuhan itu sesuai dengan logika kita, Bang Ucup. Bukan logika, saya membacakan yang tertulis, tapi Anda mau nambah-nambahin. Kitab orang aja mau Anda obok-obok sendiri gitu. Gimana sih? Udah dibilang seharusnya kan tadi saya menampilkan kepada Anda dari teks aslinya, kajian dari Yahudi, Leningrad Codex gitu. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 telah terjadi di zaman Yesaya 700 sebelum Yesus itu lahir, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir gitu. Telah lahir seorang anak yang namanya Allah yang perkasa, Hizkiyahu namanya. Bang terlalu jauh. Kita kan bahas sesuai dengan tema ini. Kenapa Anda bawa saya ke Yesaya juga? Ya karena memang itu nubuatan. Karena kan Abang bilang, pantaskah seorang Tuhan? Jadi pertanyaannya, Nah, juru selamat yang tidak selamat. Pantaskah Tuhan mati dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya mengalahkan Tuhan? karena memang itu sudah dinubuatkan, dia memang harus mati. Di mana dinubuatkan? Untuk menyelamatkan. Mental, Mbak. Dinubuatannya di mana? Yesaya 9 nomor 6 sudah dibuktikan bukan untuk Yesus. Seperti Abraham dulu, di zaman dulu di perjanjian lama, untuk menghapus dosa harus ada korban, harus ada korban. Ada korbannya manusia. Dengar dulu, di perjanjian lama dituliskan kalau perbuatan dosa itu harus ada penebusan. Penebusannya pakai apa? Melalui korban. Itulah yang dilakukan sama Abraham waktu itu. Abraham pakai apa dia berkorban? Anaknya sendiri, Ishak. Aduh, ngaco. Dia diuji. Lanjut. Apa lagi? Nah, Abraham waktu itu diuji. Abraham waktu itu diuji. Nah, habis itu? Akhirnya ada suara yang bilang, atau apa-apakan anak itu. Udah, lalu lanjut. Nah, karena aku akan menyediakan korban bagi diriku sendiri. Pakai apa tuh korbannya? Domba, baik. Hewannya? Disediakan oleh Tuhan sendiri. Hewan. Lanjut. Zaman Musa apa? Ininya? Bahannya apa? Korban tebusan itu. Intinya pada perjanjian lama itu, Bang Ucup, mereka, mana nih? Di perjanjian lama itu, Mbak, ya korban tebusan dosa itu domba, terus tai sapi. Nah, itu bisa. Bang Ucup, sama seperti yang umat Muslim lakukan saat ini. Jadi tai sapi kan nebus dosa di perjanjian lama. Bang Ucup, sama seperti yang nggak ada di Muslim, nggak ada penebusan dosa itu, nggak ada. Berkurban, apa bahasanya berkurban? Berkurban itu perintah Allah, karena perintah mengikuti milah Abraham.
itu. Ya itu berkurban. Ya, Abraham kan berkorban untuk Berkurban apa? Berkurban itu adalah mengikuti salah satu yang diperintahkan Allah kepada Abraham. Gitu. apa kurbannya? Untuk apa korbannya? Untuk dibagikan kepada fakir miskin. Gimana sih? Untuk sedekah. Kagak ada korbannya ditumbalin Tuhan di situ, nggak ada. Gitu. Jadi Mbak dulu itu ya Abraham pakai domba. Terus Nabi Musa di zaman para nabi nggak ada pakai manusia, adanya pakai tai sapi. Terus ada pakai bara. Itu korban tebusan dosa. Berkurban untuk itu, Bang Ucup. Nah, sekarang kita cari. Dosa. Baik, kita cari di mana dinubuatkan menebus dosa pakai kurban darah manusia. Itulah yang Abraham lakukan waktu itu. Dan Itu ini domba. Bukan manusia yang saya cari di mana Tuhan menyatakan bahwa dia akan menebus dosa dengan darah manusia. menggenapi segala nubuatan di perjanjian Iya, lama. di mana nubuatannya, Mbak? Itu yang saya tanya. Apakah di perjanjian lama di zaman Abraham atau zaman Musa atau zaman nabi lainnya bahwa Tuhan berkata, akan datang anakku menebus dosa memakai darahnya? Mana kayak gitu? Ajaran nabi siapa yang kayak gitu loh? Tunjukkan sama saya. Jangan ngarang. Gak ada para nabi itu ya menubuatkan bahwa menebus dosa memakai darah manusia. Gak ada sama sekali dari para nabi. Ini udah puluhan kali saya tanyakan, Mbak. Bahkan sama pendeta Anda pun saya tanyakan. Gak ada satupun yang mampu menjawab pendeta Anda. Bukan nggak mampu. Saya yakin bukan tidak mampu orang menjawab. Bukan tidak, karena kan kebanyakan kata mereka dinubuatkan. Saya tanya di mana nubuatannya? Kan wajar. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia? Yang ada dicontohkan zaman dulu pakai domba, tai sapi, pakai bara, kulit lembu. Ayo, nggak ada darah manusia, nggak ada. Di mana tai sapi? Keluaran 29 nomor 14. Mau saya bacain? Nih ya, saya bacain ya. Nih. Tai sapi nebus dosa loh. Ini tai sapi nebus dosa nih ya. Keluaran berapa tadi? 29 14. Nih, baca ya teman-teman. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan tai sapinya, Mbak. Ya. Kulitnya dan kotorannya tuh ya harus kamu bakar. Jadi yang dibakar ini kulitnya dan kotorannya. Kulitnya dan kotorannya harus dibakar. Jadi tainya harus dibakar gitu. Jangan dipisahkan, Bang Ucup. Udah dibilang juga. Enggak ada Mbak Krisna ya. Di Kristen di ajaran para nabi itu mengajarkan untuk menebus dosa pakai darah manusia. Nggak ada. Makanya saya bilang yang ada pakai domba, pakai kulit hewan, pakai tai sapi, ada, pakai bara pun ada, sama. Itu menurut Bang Ucup ya. Bukan menurut saya, menurut Bible Anda. Enggak ada, ini bukan menurut saya, ini menurut Bible Anda. Menurut Bible Anda, saya hanya baca kulit sapi dan kulitnya ya dan kotorannya itu nebus dosa. Menurut Bible Anda, bukan menurut saya. Ngapain menurut saya? Tapi Bang Ucup salah menafsirkannya. Siapa yang nafsir? Dari tadi saya baca loh, nggak ada nafsir. Mbak, dari tadi saya baca nih ya. Tetapi daging lembu jantan itu, nih baca saya ya. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan tainya dibakar gitu. Itu sebagai korban penghapus dosa, penembus dosa. Nggak ada saya terjemahannya itu saya pelintir atau saya tafsir, nggak ada, Mbak. Intinya Bang Ucup, sekali lagi saya bilang di sini saya bukan mau berdebat atau apapun itu, karena apapun yang akan saya katakan Bang Ucup tetap akan bilang campung, muter-muter segala macam gitu kan.
Masalahnya Anda sendiri yang membantah Bible Anda, mau macam mana saya? Iya, di kitab Anda sendiri aja Anda bantah, apalagi saya. Kan gitu. Gimana saya bantah? Tadi kan saya bilang tai sapi yang hapus dosa kayak gimana? Itu kan tertulis di Bible. Oke lah, itu zaman dulu. Tapi kan itu nggak layak untuk menghapus dosa begitu, Bang Ucup. Logika sederhananya aja kayak gitu. Ya, itu kan artinya gini, contoh-contoh terdahulu. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa kami. Darahnya mahal. Sekarang itu. Ada nggak orang yang mau berkorban? Gini Mbak, ya. Gini, kalaunya ada ya di perjanjian lama nubuatannya darah Yesus itu mahal, darahnya untuk menebus dosa manusia. Di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia? Di mana? Yang ada nubuatannya itu menebus dosa pakai lembu, pakai darah hewan. Ada. Yesus sebagai manusia, Tuhan kami itu sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Jadi Mbak, gini ya, kalaunya darah manusia yang meminta darah manusia itu namanya menumbalkan manusia. Ajaran tumbal menumbal Anda tahu sendiri ajaran siapa? Ajaran setan, ajaran iblis tumbal menumbal. Ya, tumbal menumbal. Kan gitu ya. Coba Anda minta pesugihan tumbal menumbal tuh ya. Pasti minta darah manusia, dia minta darah manusia itu setannya. Kamu akan kaya ya, tapi kamu ya darah adekmu harus kau ambil katanya. Jadi tumbal pula adeknya, tapi kaya dia, kan gitu. Jadi ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan, Mbak. Gak ada Tuhan di zaman para nabi mengatakan akan menumbalkan atau menghapus dosa pakai darah manusia, itu nggak ada gitu. Dari tadi nggak ada bahas tumbal menumbal, Bang Ucup yang keluarkan. Ya udah, kalau ini kan Anda kan tadi mengatakan Yesus itu udah dinubuatkan. Saya minta datanya di perjanjian lama di mana dinubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Silakan, itu aja. Itulah yang Bang Ucup baca tadi di dalam saya. Ya saya tadi itu udah dibantah Yahudi untuk Raja Hizkia. Karena di situ apa ya teman-teman, kata yulak itu adalah kalau kita dalam bahasa Arab itu artinya fi'il madi, terjadi telah lalu gitu ya, bukan fi'il mudhari yang gitu, tapi fi'il madi, kejadian yang telah lalu. Artinya ya saya 9 nomor 6 itu Mbak udah terjadi di masa lalu sebelum Yesus itu lahir. Gak bisa dijadikan nubuatan. Jauh Bang Ucup, jauh sekali itu. Itu kan kitab Yahudi, Anda mau terjemahin kayak gimana lagi? Orang punya teks aslinya, bisa baca juga. Dia sudah mati, Nah, dia hidup, dia bangkit, dia naik. Intinya itu. Gimana? Mau disangkal bagaimanapun, dia sudah mati, betul dia sudah mati. Kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya yang mati. Kemanusiaannya yang mati. Jadi yang di tiang salib itu yang mati manusia. Bagaimana? Jadi yang mati di tiang salib itu manusia. Kemanusiaannya, kedagingannya yang mati. Bukan Tuhan. Karena rohnya, kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhannya yang mati. Bukan. Oh baik, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul nggak? Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Yang saya percaya Bang Ucup, Yesus itu dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Ya, saya tanya dulu, di tiang salib itu yang di salib itu Tuhan atau bukan? Manusianya, tapi manusianya bukan Tuhan. Bukan. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, oleh manusia. Kenapa? Gimana? Jadi dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, manusia yang bukan Tuhan. Bang Ucup jangan ajak saya muter-muter. Akhirnya kan saya juga jadi muter-muter karena pertanyaan saya gini aja, simpel, nggak muter. Berarti di tiang salib itu yang mati manusianya. Berarti dosa Kristen ditebus oleh manusia yang bukan Tuhan, betul? Dia Tuhan. Berarti Tuhannya ikut tersalib. Kan kayak gitu. Yang mana yang betul gitu? Tuhannya ikut tersalib atau kagak gitu? Jangan bikin bingung, bikin muter-muter jadinya. Karena memang sudah keras mungkin hatinya Bang Ucup, nggak bisa menerima ini.
kebenaran ini Bang Ucup nggak bisa. Bukan keras Mbak, bukan. Saya itu pengen paham kayak gimana gitu. Katanya kan bisa menjelaskan agamanya. Saya tanya aja, waktu di tiang salib, Yesus itu mati manusianya atau Tuhannya? Atau manusianya tidak mati, atau Tuhannya mati, atau manusianya mati, Tuhannya tidak, atau kayak gimana? Yang mati itu adalah manusianya. Bukan Yang Tuhan? itu adalah manusianya. Oke, yang mati itu bukan manusianya. Jadi di tiang salib itu yang mati manusianya, bukan Tuhan, betul? Karena gini ya Bang Ucup ini agak muter. Waduh. Kan pusing, ya muter sendiri mbaknya. Saya hanya nanya sedikit loh. Di tiang salib itu kalau bukan Tuhan berarti yang mati itu manusia yang bukan Tuhan. Manusia dan dia juga Tuhan. Gini, Bang Ucup dengar dulu saya ngomong. Bang Ucup, Kayak gimana? Bang Ucup punya roh nggak di dalam tubuh Bang Ucup itu? Punya. Kalau Bang Ucup nggak punya roh, berarti nanti Bang Ucup mati semua rohnya mati gitu, enggak kan? Berarti Bang Ucup nanti matinya percayanya kemana? Terus apa lagi? Nah, jawab dulu Bang Ucup nanti matinya kemana? Ke barzah, Hah? Kemana? ke alam barzah kalau kepercayaan kami. Ke alam barzah ya, anggaplah itu yang pengertian saya alam lah gitu ya, pokoknya alam mungkin apa. Nah, begitu juga Yesus itu Tuhan. Dia mati manusianya, tapi dia kan punya roh. Rohnya nggak mati, gitu. Enggak dong, karena dia Tuhan. Oh, Tuhannya ikut mati nggak? Ya, Nggak. sabar. Enggak dong, Bang Ucup. Enggak baik. Kalau Tuhannya nggak mati, rohnya nggak mati, cuma manusianya yang mati. Jadi waktu Yesus diutus, Dagingnya mati. oh dagingnya mati. Iya. Baik, dagingnya mati, rohnya kagak mati, betul? Sarafnya mati. Oh saraf-sarafnya mati. Baik. Mati, Waktu ya, dagingnya nah mati. gini, Hubungan itu. waktu saraf-sarafnya mati, waktu dagingnya mati, Mbak ya, di tiang salib dagingnya itu mati. Di dalam dagingnya itu ada Tuhan atau tidak? Kan dia punya roh. Nah, di dalam dagingnya itu ada roh Tuhan atau tidak? Ya ada. Intinya dia nggak mati Bang Ucup. Yang mati lalu siapa yang mati itu? Intinya nggak mati, intinya mati kayak gimana? Pusing saya. Iya pusing teman-teman. Coba yang waktu dia di tiang salib kata Anda dagingnya yang mati. Kan dagingnya yang mati. Apapun yang saya katakan, apapun yang pendeta bahkan ahli-ahli katakan sama Bang Ucup, karena hati Bang Ucup nggak bisa menerima ini, hanya perlu waktu Bang Ucup. Silakan Bang Ucup baca firman Tuhan itu, karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Silakan Bang Ucup baca. Wah, berarti menurut mbaknya berarti menurut Yesus sendiri adalah penyesat mbaknya ini. Mengatakan Yesus Tuhan. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, kita nggak usah kemana-mana, hanya perlu waktu untuk Bang Ucup. Iya, bukan saya mengeraskan hati, tapi Anda membangkang apa yang dikatakan Yesus. Saya nggak membangkang. Nih, yang dikatakan Yesus nih ya, nih. Ya, saya bukain. Ini salah satunya Mbak ya. Apa kata Yesus ya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bagaimana penyesat itu? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oke? Itu yang kemarin Bang Ucup, saya rasa itu sudah sangat jelas dijelaskan kemarin. Kita kembali lagi ke ayat itu berarti kan? Ya iya. Bang Ucup Ada nggak di sini diakui sebagai Tuhan? Ada nggak? Coba baca di ayat yang ke-8 itu dikatakan apa? Waspadalah. Iya, waspadalah, kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Betul. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan ini adalah penyesat, ya. Karena di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan telah datang sebagai Tuhan dan manusia, bukan. Coba disebutin Sebagai manusia. Seluruh dunia yang tidak mengaku, Bang Ucup, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Berarti penyesat itu siapa? Jadi kita harus ngakuin Yesus itu manusia kan?
penyesat telah datang, muncul pergi ke seluruh dunia. Ia garis bawahi yang tidak Ya, tidak mengaku Yesus adalah manusia, oke? Nah, mereka itulah yang disebutkan penyesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda mengakui Yesus itu manusia? Ya, dia manusia. Manusia, bukan Tuhannya. Nah, gimana? Gimana? Anda akui dia sebagai manusia, bukan Tuhan gitu? Dia 100% Tuhan, dia juga 100%. Mana di sini hanya sebagai manusia, lalu Anda mau tambahin sebagai manusia dan Tuhan gitu? Dengar dulu. Ayatnya manusia, bukan manusia dan Tuhan, atau Tuhan dan manusia. Gimana sih Mbak ini ubah-ubah ayatnya aja? Makanya saya bilang Andalah penyesatnya, kata Yesus, yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, tapi mengakui dia datang sebagai Tuhan. Itu penyesat itu. Seperti apa yang saya bilang di awal tadi, saya bilang saya bukan berniat untuk berdebat, karena saya memang tidak punya kapasitas untuk itu. Karena apapun yang dikatakan, seperti Bang Ucup bilang, pendeta-pendeta sudah naik ke sini untuk menjelaskan dengan segala kemampuan mereka, tetap akan Bang Ucup tolak itu. Karena memang akan tetap muter. Jadi yang saya percaya adalah tunggu waktu aja untuk Bang Ucup dan teman-teman yang lain ini yang berkomentar di bawah untuk bisa menerima keselamatan itu. Untuk bisa buka hati, begitu. Mbak, baik, saya akan terima ya kalau Yesus berkata jadilah Kristen. Mana coba? Bisa saya terima gitu. Satu aja yang saya tanya, Yesus memerintahkan, hai manusia, masuklah kamu menjadi Kristen. Ada. Itu aja kalau ada. Intinya apapun itu, sekali lagi aku gak bosan-bosan untuk bilang hanya perlu waktu. Jadi saya juga kasih pesan sama Mbak, hanya perlu waktu. Nanti Mbak tunggu diusir Yesus gitu aja, karena telah menuhankan dia. Coba Anda baca Matius tuh ya. Tunggu waktu aja, nanti Anda diusir Yesus karena Anda telah menuhankan Yesus. Mau saya bacakan emang? Silakan baca. Untuk aja. Nih ya, saya bacakan. Kemudian mengartikan. Nah, Mbak, saya tanya satu-satu ya nanti ya. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sampai sini dulu. Ya. Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Semua orang menyebut Kristen. Enggak, saya enggak. Enggak. Umat Islam enggak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi agamanya apa ini? Ya, anggaplah Kristen. Kristen, baik ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Dijawabnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen. Ya, Katolik kagak pernah aku kenal. Enyahlah daripadaku, kata Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Di ayat itu semua dong baca. Nah, yang menyebut Tuhan, yang menyebut Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Enggak begitu. Gitu. Saya cuma baca kok, nggak mau ubah-ubah ya. Iya, memang hanya membaca tapi salah mengartikannya. Tuh, itu udah bahasa Indonesia loh Mbak. Kok susah mengartikannya? Ngaco Mbak ini. Udah bahasa Indonesia gampang, kita belajar bahasa Indonesia pun anak SD paham itu kosakatanya. Tidak ada tujuan untuk menang berdebat di sini. Enggak, kalau Anda mau menang, saya izinkan Anda pemenangnya gitu dah, ya. Bukan debat itu bukan kalah menang, enggak ada. Tapi mikir atau mau mikir atau enggak gitu yang disampaikan oleh lawan debatnya. Iya. Nah itu. Jadi kalaunya sama saya, kalaunya kau cari menang atau kalah, udah saya nyerah duluan, kaulah yang menang kan gitu ya.
Gitu aja. Bisa berpikir gitu. Ya kita kan diskusi loh Mbak. Saya kan dari tadi tampilkan ayat yang sesuai yang saya katakan Nah, gitu. satu lagi. Apa Waktu tuh? itu, anggaplah ini sudah selesai. Saya tidak. Ya, anggaplah yang lain mungkin berpikir kalah ngeyel apa segala macam. Dan saya mau nanya satu lagi nih. Kemarin Bang Ucup bilang, siapa yang melihat Yesus itu naik ke surga? Emang ada orang pernah naik ke surga? Emang ada yang lihat pakai teropong ke surga gitu? Nah itu gimana tuh? Gimana tuh maksudnya tuh Abang Ucup ngomong kayak gitu? Nah makanya saya pun nanya gitu. Saya bingung kayak gini Mbak. Ada 500 orang, 500 pasang mata katanya ya, melihat Yesus naik ke surga. Kan gitu. Bahasanya kayak gitu. Saya pikir ini 500 orang bisa lihat Yesus naik ke surga, mereka pakai teropong apa gitu loh. Berarti menurut Bang Ucup nggak ada manusia yang bisa melihat surga. Mana ada? Oke, nggak ada yang bisa melihat surga ya? Begitu. Tapi waktu itu mereka melihat naik gitu kan? Naik gitu. Iya, Yesus naik ke surga. Kok bisa lihat surga orang ini? Oke, kalau saya tanya, yang pernah saya dengar orang Muslim, kalau terutama yang laki-laki, kalau masuk surga ada apa tuh? Bidadari. Bidadari. Emang ada yang pernah lihat itu? Belum, itu kan cuma gambaran. Wajar kalau memang aku nggak tahu, kalau memang itu hanya gambaran Mbak, ya hanya gambaran keindahan, hanya gambaran. Sebenarnya kalau surga itu tidak terbesit di pikiran kita kayak gimana gitu. Sebenarnya itu hanyalah sebuah gambaran gitu. Nah kalau kita mendetilkan isinya pernah melihat, jelas nggak ada yang pernah. Ya sama dong. Nah itu masalahnya kayak gitu. Bidadari itu bentuknya kayak gimana kan dijelaskan di Quran. Isi surga seperti apa dijelaskan oleh Allah di Al-Quran gitu. Tapi apakah ada yang melihat? Nggak akan ada. Karena dari bahasanya aja apa? Jannah, sesuatu yang tersembunyi gitu. Bang. Jumlahnya kok bisa tahu kalau memang hanya gambaran, kok bisa tahu jumlahnya? Ya namanya pemilik surga yang bikin kayak gimana? Kalau pemilik surganya yang bikin pasti tahu isinya apa, kan kayak gitu. Kalau saya bikin rumah, ya saya yang tahu apa aja pondasi rumah saya, bahannya apa aja, saya yang tahu gitu. Gimana tuh? Itu siapa yang ngomong kayak gitu? 72? Kalau 72 itu cuma di hadis ya. Di hadis. Jadi ya kita akan diberikan pelayan 70 bidadari di surga. Lalu ditambah istri kita. Artinya istri kita dilayani, diratukan oleh para bidadari. Kalau kita punya istri ngapain ya melihat bidadari? Karena nggak bakal laku itu bidadari. Kenapa? Karena seorang wanita yang beriman. Ini kan kita diskusi, wajar ya kalau misalkan aku nanya. Kalau ya nggak apa-apa. Gitu, jadi gini Mbak, perbandingannya kayak gini. Jadi gini, perbandingannya kayak gini. Di dunia antara boleh poligami, boleh banyak antara istri. Gini Mbak, belum selesai. Jadi Mbak, halo, cek. Jangan ngelek dong. Cek. Aku masih ada di sini. Cek. Ngelek ya teman-teman. Tes. Berarti nggak usah masuk surga Bang. Tes. Jelas ada nggak suara saya? Ada. Suaranya ada. Baik Mbak. Nah jadi kayak gini ya. Nanti di surga itu ada 70 bidadari ya. Habis itu ada istri kita. Istri kita ini jadi ratunya bidadari. Kalau sudah ada istri kita, mata bidadari itu nggak ada apa-apanya dengan istri kita gitu. Nggak akan ya laki-laki yang bersuami lihat-lihat bidadari lagi, karena istrinya sendiri itu jauh bedanya keindahannya daripada bidadari ya. Jadi bidadari itu ya bentar. Jadi bidadari itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pemuda muslim yang dia berjihad di jalan Allah tapi belum sempat menikah. Tapi yang kalau udah menikah ya bawa istrinya. Nah kayak gini Mbak, kayak gini sebenarnya di dalam gini saya mau mirroring sedikit ya. Sebenarnya
di tempat kami itu 70 kurang, Mbak. Coba kalau di Kristen, janji Yesus langsung 100 loh. Istrinya langsung 100 kalau janji Yesus. Mau ayatnya? Coba. Baik. Saya bukakan dulu ya. Di laptop aja nih. Intinya kalau menurut aku, kalau memang di surga nanti disediakan bidadari, ya udah nggak usah masuk surga, di dunia juga bisa kok. Punya banyak istri bisa kan, bisa poligami. Kenapa sewot dengan poligami coba? Nggak apa-apa, karena aku menyampaikan sebagai seorang perempuan. Kalau misalkan di poligami aku nggak mau gitu. Kalau misalkannya aku muslim, misalkannya. Kalau bukan karena poligami, Tuhan Anda nggak ada, Mbak. Nggak ada. Tuhan Anda itu hasil dari poligami loh. Ya, nanti kita bahas itu. Nih ya, Yesus menjanjikan 100 istri. Ya, coba kita lihat ya. Ini Matius 19 kok 24, 27. 27 ya. Matius apa bentar ya? Lukas, Markus atau Matius ya? Matius 19 berapa teman-teman? Saya lupa ayatnya. Markus 19:29 gitu kah? Bentar ya. Bentar Mbak ya. Ya nggak ada, karena emang nggak ada Bang Ucup. Ada. Nah nih, Matius 19:29. Dari beberapa versi ya, di sini ada ya, banyak ya. Saya bacakan. Semuanya. Jadi baca nih. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau istrinya, ya nih istri ya, nih Mbak ya. Ini istrinya atau ya anaknya dan ladangnya demi namaku, kata Yesus. Ya, dia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau meninggalkan Yesus, meninggalkan istrinya, ya Yesus akan kembalikan jadi 100 istrinya gitu ya. Ngarang itu artinya Bang. Ya itu. Jadi maksud saya itu gini Mbak. Kenapa saya mirror? Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Memperoleh istri. Iya, memperoleh 100 kali lipat. Ya, kan gitu. Bukan cuma mewarisi hidup, tapi mewarisi 100 kali lipat. Ya. Nah, gitu. Bukan istri, Bang Ucup. Apa? Di situ ada kosakata istri itu. Hidup yang kekal, Bang Ucup. Iya, yang dibalas 100 kali waktu di penghidupan yang kekal apa tuh? Maksudnya? Ya iya, yang dikatakan Yesus ya, ia akan membalas 100 kali lipat. Nah, di situ nggak ada dibilang memperoleh istri yang 100 kali lipat, nggak ada. Itu berarti salah Yesus ya? Enggak dong. Ini perkataan Yesus loh ya. Kalau Anda ya meninggalkan anak, istri dan orang tua. Di situ konteksnya bukan berbicara istri orang meninggalkan. Aduh, coba dibaca ya, dibaca. Abang perempuan terus sih. Ya. Itu ayat mana itu? Itu Google itu, buka Alkitab. Ini apa ini? Ayat apa ini? Enggak. Ini ayat apa ini? Ini ayat apa ini? Alkitab yang beneran, yang beneran. Itu enggak, itu salah. Berarti Alkitab ini Anda salahkan. Itu Google ini. Kitab Anda aja yang benar gitu. Google. Mana dari Google? Ini dari Alkitab Sabda loh. Nggak. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Kok Google? Ini dari lembaga Anda. Gimana sih?
bukan cuma buku Anda yang ada di situ yang betul. Ini dari lembaga Anda loh, lembaga yang sah. Bang Ucup 100 kali lipat istri. Nggak Apa yang dikatakan oleh lembaga yang sah ini? ada orang Kan beberapa tuh. dijanjikan. Saya nggak bohong, Mbak. Anda nanti bisa cari gitu. Nggak ada, Bang Ucup, nggak ada. Di sini Bang adalah Ucup istri. itu salah. Di sini istri ya, dia akan membalasnya 100 kali lipat gitu. Terus gini, Kayak gimana? dua kata itu salah, itu nggak benar. Oh, salah Bibelnya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau dia nyatakan Bibelnya salah ya nggak apa-apa dah. Udah, ya udah lanjut aja. Oke, lanjut yang tadi Bang Ucup belum jawab. Tadi hadis yang menuliskan 70 bidadari itu siapa yang nulis? Apanya? Gimana? Maksudnya siapa yang menulis apa? Hadis itu tadi tentang bidadari itu tadi. Banyak berhamburan hadis bidadari itu, kenapa, Mbak? Iya, maksud aku kan Bang Ucup bilang di mana gambaran, di mana di situ dituliskan gambaran di hadis. Aku mau lihat, kan aku mau tahu. Ini kan kita diskusi Bang Ucup. Oh, kalau gambaran banyak di Al-Quran kayak gimana? Kagak perlu hadis. Al-Waqi'ah ada, surah Ar-Rahman ada juga. Ya, sebentar. Saya carikan dulu ya. 56. Al-Waqi'ah 56, surat ke-56. Tuh ya. Nah, nih ya. Nih. Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas permata. Terus seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dan membawa gelas cerek, sloki dan yang lain-lainnya. Mereka tidak pening karenanya. Ini gambarannya, buah-buah juga ada ya. Dari apa yang mereka makan, daging burung juga ada, apa yang mereka inginkan, kan kayak gitu. Nah, di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, oke? Nah, terus laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi kalau untuk masalah cuplikan itu gambaran, Mbak ya. Dinamakan gambaran-gambaran, ada buah apa yang kita makan bisa di situ ada gitu. Hanya terkait gambaran, tapi sebenarnya surga itu lebih dari itu gitu. Ya, oke, bisa. Kalau saya nggak heran gitu. Dari beberapa yang saya lihat dari ceramah-ceramahnya tidak menyebutkan itu sebagai sebuah gambaran, tapi pasti. Apanya? Yaitu pasti apa? Bidadari itu. Oh, kalaunya untuk masalah masuk surga, apakah memang betul ada surga? Itu pasti gitu. Mungkin salah dengar Anda. Enggak sih. Mbak, gimana kalau di surga Anda? Kok ada perang naga sih? Saya mau tanya dulu dong sama anak, kenapa ada perang naga di surga Anda? Ini Bang Ucup. Apa yang Bang Ucup mungkin baca, aku nggak akan mau coba untuk mendebati hal itu, karena memang ya aku dengan rendah hati dan jujur bilang aku nggak begitu mengerti, bukan nggak begitu mengerti, nggak begitu apa dibilang, nggak begitu paham untuk menjelaskan maksudnya gitu. Nih Mbak, tutup Anda ya, saya bukakan di HP lagi. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada perang, Mbak ya.
Beda kali dengan surga kami gitu. Surga kami ada ketenangan, kedamaian, buah, makanan, ya, kenikmatan. Di surga Kristen ada perang naga. Waduh, nanti mbaknya disembur naga pula hangus nanti ya. Nggak apa-apa Bang Ucup, karena memang aku sekali lagi menyadari aku nggak punya kapasitas berlebih untuk menjelaskan isi dari firman Tuhan yang Bang Ucup baca. Karena memang buku hati yang terbuka untuk bisa menerima kebenaran itu, segala sesuatu yang dipikirkan, karena ya kalau kita mau berdebat kita nggak akan ada habisnya kan, setuju nggak? Iya. Tetap ada pada iman saya, Bang Ucup tetap ada pada iman Bang Ucup. Jadi nggak ada ini nih, nggak ada jawaban dari perang naga. Ya karena kan memang aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, aku bilang Bang Ucup. Iya. Kristen memang diajarkan untuk rendah hati. Aku rendah hati. Aku mengimani apa yang aku percaya melalui firman Tuhan yang aku dengar setiap hari. Gitu. Intinya itu kan aja sih Bang Ucup. Terima kasih untuk sharingnya malam ini ya Bang Ucup. Gitu aja. Oke. Thank you ya. Semoga menjadi bahan edukasi untuk kita ya. Oke. Thank you. Selamat malam Mbak Krisna. Aduh. Tendangan kasih. Udah keluar ya. Tendangan kasih ya teman-teman. Puyeng saya dibikinnya juga ya. Aduh. Berapa kali kita bahas, muter sana muter sini, pusing saya. Heran. Teman-teman semuanya, ini udah jam 11.